Alur cerita God Level Assassin. Kisah berlanjut dengan ketegangan yang memuncak. Shadow, sang pembunuh legendaris, tengah memacu naga legendarisnya untuk mengejar Theodore yang berusaha melarikan diri menggunakan pesawat jet. Demi membalaskan dendam, Shadow nekat memanifestasikan naganya dari dunia virtual ke dunia nyata. Ia memberikan pengorbanan yang sangat besar, yakni memotong masa hidupnya selama 1922 tahun demi menyinkronkan level serta seluruh kemampuan tempur sang naga ke realitas. Naga raksasa itu kini terbang sejajar dengan badan pesawat. Dengan gerakan yang sangat presisi, Shadow melompat dari punggung naganya menuju ke atas pesawat yang tengah melaju kencang di angkasa. Shadow mendarat dengan sangat mulus di atap pesawat. Ia berdiri tegak dengan tatapan mata yang sedingin es, sementara aura kegelapan yang pekat terpancar dari tubuhnya, menandakan bahwa badai kematian segera tiba. Sementara itu, di dalam kabin mewah, Theodore bersama timnya sedang bersulang dan tertawa lebar merayakan apa yang mereka kira sebagai kemenangan mutlak. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa Shadow baru saja membantai bos monster Hell Nightmare Flower dan kini berada tepat di atas kepala mereka. Theodore mengangkat gelasnya dan berseru, "Selamat atas keberhasilan rencana besar kita." Mei Jing menimpali dengan penuh puja-puji, "Selamat, Tuan Theodore. Akhirnya Anda bisa kembali ke tanah air tercinta negara M sebagai pemenang. Selamat juga untukmu, Mei Jing. Mulai detik ini, kau dan Tony resmi menjadi warga negara M dan berada di bawah perlindunganku," jawab Theodore sombong. Mei Jing tersenyum lebar. "Mulai sekarang kami akan sepenuhnya mengandalkan perlindungan Anda, Tuan." Tony tertawa terbahak-bahak. "Haha, aku ingin lihat apakah masih ada player di Great Xia yang tersisa setelah rencana kita ini, ataukah mereka sudah punah semua." Namun, saat Tony memeriksa notifikasi global di tabletnya, matanya tiba-tiba terbelalak. Wajahnya yang tadi merah karena alkohol seketika pucat pasi. Keringat dingin bercucuran di dahi Tony saat ia terbata-bata. Tidak mungkin. Bagaimana hal ini bisa terjadi?" Theodore mengerutkan kening. "Ada apa, Tony? Kenapa wajahmu seperti melihat hantu?" Mei Jing ikut berteriak panik. "Tuan Theodore, gawat! Lihat ini, orang-orang Daxia. Mereka berhasil menumbangkan bos Diamond untuk pertama kalinya," seru Mei Jing dengan suara bergetar. Yang lebih mengejutkan, laporan menyebutkan bahwa pertempuran itu berakhir dengan kemenangan telak dan hampir tanpa memakan korban jiwa di pihak Daxia. Tony berteriak histeris, "Ini adalah first kill dari Hell Nightmare Flower. Rekor dunia telah pecah." Theodore sangat terkejut hingga gelas di tangannya terlepas dan minumannya tumpah, mengotori pakaiannya. "Bagaimana mungkin? Itu mustahil. Semua sudah berjalan sesuai prediksiku. Harusnya mereka semua tewas tertelan mimpi buruk itu," teriak Theodore tidak terima. Mei Jing menambahkan dengan suara lemas, "Berita dan pengumuman resminya sudah tersebar luas ke seluruh dunia." Ketakutan kini mulai merayap di hati Theodore. Saat ia membaca detail berita tersebut, disebutkan bahwa ada beberapa orang malang yang tewas, namun rujukan itu bukan untuk warga Daxia. Theodore membatin dengan cemas, apakah orang malang yang dimaksud adalah Zuma dan Palchu? Lalu bagaimana dengan kalimat berikutnya? Ia terus membaca dengan jantung berdebar kencang. Kalimat dalam berita itu seolah menjadi ramalan kematian bagi rekan-rekannya, Tony dan Mei Jing. Akankah mereka berdua mati? Tony dan Mei Jing yang melihat wajah Theodore berubah pucat bertanya cemas, "Tuan Theodore, apakah Anda baik-baik saja?" Tiba-tiba dari balik jendela pesawat terlihat sesosok bayangan hitam dengan tatapan mata yang tajam dan menusuk. Itu adalah Shadow. Theodore yang melihat penampakan itu berteriak histeris, Mei Jing tersentak. "Tuan Theodore, ada apa?" Theodore menunjuk ke arah jendela dengan tangan gemetar. "Shadow, dia ada di luar jendela." Tony mencoba melihat keluar. "Apa? Tidak ada siapa-siapa di sana, Tuan." Theodore membentak dengan penuh ketakutan. "Aku tidak salah lihat. Sang bayangan sudah sampai di sini. Bersiaplah, dia benar-benar berada di luar pesawat. Bagaimana mungkin dia bisa mengejar kita di ketinggian ini? Bagaimana dia melakukannya?" Tony kemudian mengintip keluar dan ikut terperanjat. "Itu naga, dia berhasil membawa tunggangan legendarisnya ke dunia nyata." Tangis Mei Jing pecah. Mereka benar-benar mendapatkan tunggangan tingkat epik. Untuk memanggilnya ke dunia nyata pasti membutuhkan pengorbanan umur hingga ribuan tahun. "Kita tamat, kita sudah mati." Theodore mencoba menenangkan diri dan berteriak, "Jangan panik, perhatikan baik-baik. Ini adalah pesawat penumpang sipil yang penuh dengan orang tidak bersalah. Jika Shadow berani menerobos masuk, pesawat ini akan hancur dan jatuh. Dia tidak akan berani mengorbankan nyawa orang banyak demi membunuh kita. Dengan kata lain, kita tetap aman selama pesawat ini masih terbang. Dia tidak punya pilihan selain menunggu kita mendarat," ujar Theodore, mencoba mencari rasa aman yang semu. Di sisi lain, Theodore tahu bahwa di bandara negara M, pasukan elit telah berkumpul menunggu kedatangannya.
Ia sudah mengirim pesan darurat agar mereka bersiap menghadapi apapun. Para anggota organisasi Theodore di negara M kini dalam kondisi siaga 1. Mereka telah menyiapkan skenario terburuk jika Shadow benar-benar ada di dalam pesawat tersebut. Hancurkan sang bayangan. Jangan biarkan dia menginjakan kaki di tanah kita. Itulah perintah baru yang disebarkan. Theodore kembali menatap kedua anak buahnya. Kita hanya perlu bertahan sampai mendarat. Yakinlah negara M tidak akan pernah meninggalkan warganya. Mei Jing merasa sedikit tenang. Terima kasih Tuan Theodore. Tony mengangguk mantap. Kami akan selalu setia kepada Anda dan negara M. Namun di dalam hatinya Theodore berbisik dengan licik. Maafkan aku, Tony, Mei Jing, nasib kalian sudah ditentukan untuk mati di sini. Hanya aku yang akan selamat. Hanya aku yang punya kartu as. Batin Theodore. Rupanya ia memiliki informan di Daxia yang membawa kartu identitasnya sebagai titik penghubung. Theodore berencana menggunakan skill terlarang alam bintang gelap untuk bertukar tempat dengan pemilik kartu identitasnya di tempat lain. Ia hanya perlu mencari tumbal di pesawat ini untuk menerima kartunya. Theodore kemudian berdiri dan menghampiri seorang penumpang sipil dengan senyum palsu. Halo kawan, penumpang itu menoleh bingung. Ada apa tuan? Aku punya beberapa kartu istimewa di sini yang bisa memberimu keberuntungan. Ucap Theodore mencoba memancing korbannya. Namun di tengah percakapan itu tiba-tiba terdengar suara tebasan yang sangat cepat. Tanpa sempat berteriak, kepala Mei Jing dan Tony yang berada di belakang Theodore terlepas dari leher mereka. Keduanya tewas seketika di tempat duduk mereka. Darah segar menyembur memicu kepanikan luar biasa di dalam kabin. Penumpang di sekitar mereka berteriak histeris, pembunuhan, ada yang mati. Apa yang terjadi? Apakah ada monster di dalam pesawat? Teriak yang lain dengan penuh horor. Keanehan tidak berhenti di situ. Dari mayat Tony dan Mei Jing tiba-tiba tumbuh bunga-bunga merah yang aneh dan mengerikan, seolah menyerap nutrisi dari sisa hidup mereka. Theodore berbalik dan jatuh terduduk karena syok. Ini ulah Shadow. Tapi bagaimana bisa dia masuk tanpa merusak pesawat? Ia melihat pemandangan yang mustahil. Tubuh Tony dan Mei Jing perlahan menghilang, diserap sepenuhnya oleh bunga merah tersebut hingga tak bersisa. Tidak, aku tidak boleh ragu lagi, aku harus pergi sekarang. Theodore berteriak dalam hati sambil merogoh kartunya. Ia mengaktifkan skill pelariannya, alam bintang gelap, aktif. Theodore menyeringai gila. Meskipun aku gagal kembali ke Amerika kali ini, setidaknya aku masih bisa hidup. Belum sempat kalimat itu selesai, sebuah kilatan cahaya hitam menebas lengannya. Tangan Theodore yang memegang kartu sakti itu terputus dan jatuh ke lantai pesawat. Shadow tiba-tiba muncul dari kegelapan, berdiri tepat di hadapan Theodore sambil memegang tangan yang baru saja ia potong. Dengan suara rendah yang menggetarkan jiwa, Shadow berkata, "Jangan khawatir Theodore, kamu akan tetap kembali ke negara M. Kami, orang-orang Daxia, sangat menghormati prinsip budaya kami. Kembali ke akar. Tubuhmu mungkin tidak akan sampai ke sana, tapi bagian darimu yang lain akan aku kirimkan. Omong-omong, tolong sampaikan salam dariku untuk mereka di sana." Di dalam kabin yang penuh kengerian, Shadow menatap Theodore yang sudah tak berdaya. Bunga-bunga kematian ini mekar persis seperti yang kuharapkan, namun sayang sekali, mereka yang malang harus terjebak selamanya dalam mimpi buruk ini, ucap Shadow dengan nada dingin yang menusuk tulang. Hanya kamu satu-satunya yang beruntung bisa menyaksikan ini, Theodore. Aku telah membentangkan jalan tak terlihat di langit ini hanya untukmu. Tanpa peringatan, Shadow melancarkan serangan kilat. Tangannya menembus dada Theodore dan merenggut jantungnya dalam satu gerakan murni. Theodore terbelalak, napasnya terhenti seketika. Ini akan membawamu kembali ke kampung halamanmu yang telah lama kau mimpikan, namun bukan sebagai pemenang, bisik Shadow. Theodore jatuh tersungkur bersimbah darah di lantai pesawat yang dingin. Sebelum menghilang, Shadow meninggalkan sebuah pesan mengerikan yang ditulis menggunakan darah segar Theodore di sepanjang lorong kabin pesawat, tepat di samping jasadnya yang mulai mendingin. Sesaat kemudian, Shadow melangkah keluar dari pintu pesawat yang masih melaju di angkasa. Ia menatap ke bawah dan bergumam pelan, item sepatu ini benar-benar sangat berguna di situasi seperti ini. Shadow memeriksa status perlengkapannya. Pakaian tak terlihat. Tier giok. Statusnya sangat luar biasa. Semua atribut plus 18, kecepatan gerak plus 27%, dan mode siluman tingkat 2. Efek khususnya memungkinkan pengguna menjadi benar-benar kasat mata dan menghilangkan volume tabrakan selama 3 detik setelah digunakan. Dengan kelincahan yang mustahil bagi manusia biasa, Shadow melompat bebas dari pesawat jet tersebut. Di bawah sana, naga legendarisnya sudah bersiap menangkapnya. Sementara itu, di Bandara Negara M, tim tempur Theodore sudah bersiap dengan kekuatan penuh. Pesawat akan segera mendarat. Semuanya, ambil posisi kalian, teriak komandan mereka. Segala jenis pertahanan telah diaktifkan.
Penghalang penekan sihir telah dikonfirmasi. Penghalang anti siluman telah aktif. Senjata pemusnah massal, sinar komet, telah menyelesaikan nyanyian mantranya dan siap ditembakkan kapan saja. Semua buff penguat telah diberikan kepada pasukan, para penembak jitu sudah membidik, dan tim pembunuh bayaran telah mengepung area pendaratan. Musnahkan Shadow dengan segala cara. Jangan biarkan dia bernapas di tanah ini. Perintah itu menggema di seluruh unit tempur. Para penumpang di dalam pesawat yang melihat keluar jendela merasa bingung. Apa yang terjadi di bawah sana? Apakah warga negara M benar-benar seantusias itu menyambut kepulangan pesawat ini? Begitu roda pesawat menyentuh landasan, pasukan elit langsung menerobos masuk ke dalam kabin dengan senjata terhunus mencari keberadaan Shadow. Namun, pemandangan di dalam kabin membuat mereka membeku karena ngeri. Lapor, Tuan Theodore ditemukan telah tewas mengenaskan, teriak salah satu prajurit dengan suara bergetar. Di lokasi kejadian ditemukan sebuah pesan berdarah. Pesan itu tertulis dengan sangat jelas. Siapapun yang berani menyinggung Xia Agung kita, sejauh apapun dia bersembunyi, pasti akan dihukum. Seorang pria dengan mata merah menyala mengepalkan tinjunya. Ini pasti ulah Shadow. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan kekejaman seartistik ini. Pria lain dengan penutup wajah berteriak panik. Pesawat ini sama sekali tidak rusak dari luar. Shadow pasti masih bersembunyi di dalam sini. Periksa apakah penghalang anti siluman bereaksi. Wanita petugas deteksi menggeleng lemah sambil menatap alatnya. Tidak ada deteksi sama sekali. Padahal tingkat deteksi penghalang kita berada di level 20. Ini berarti tingkat kemampuan siluman Shadow jauh lebih tinggi dari teknologi kita. Tidak ada waktu lagi, tingkat ancaman sekarang naik ke level S. Teriak pemimpin pasukan. Semuanya tembak sekarang juga. Hancurkan pesawat ini. Perintahnya dengan gila. Tapi Pak, di dalam masih banyak warga sipil yang tidak bersalah. Protes seorang prajurit. Patuhi perintahku. Shadow adalah ancaman global. Dia ada di dalam. Segera tembak pesawat itu dengan kekuatan penuh. Tanpa ampun, seluruh pasukan melepaskan serangan sihir dan peluru ke arah pesawat penumpang tersebut. Ledakan hebat terjadi, api membubung tinggi, menghanguskan apapun yang ada di dalamnya. Setelah debu mereda, sebuah laporan masuk. Laporan, penghalang kehidupan terdeteksi 0. Tidak ada satupun makhluk hidup yang selamat dari ledakan tadi. Sial. Bagaimana jika Shadow sebenarnya tidak ada di dalam pesawat? Tanya salah satu anggota dengan nada menyesal. Jika kita membantai warga sipil seperti ini, dinasti Xia Agung tidak akan tinggal diam. Ketegangan diplomatik mulai terasa. Akibat insiden ini, jalur penerbangan antara Daxia dan Amerika Serikat pasti akan diputus total. Rencana kita untuk mengirim mata-mata ke Great Xia lewat jalur udara kini hancur, berantakan. Setelah kejadian ini, kita tidak akan bisa lagi menghentikan Great Xia untuk tumbuh menjadi penguasa tunggal dunia. Lanjutnya, dengan penuh keputusasaan, seorang pria bernama Gao Xiaoyi mendengus sinis, pengecut, tanpa keberanian untuk berkorban, bagaimana mungkin kalian bisa melawan Xia Agung yang memiliki monster seperti Shadow? Ini adalah kenyataan perang. Kematian itu permanen. Jika ada peluang 1:10.000 untuk membunuh Shadow di sini, maka mengorbankan satu pesawat penuh adalah harga yang sangat murah, tegas Gao Xiaoyi. Pria di depannya membentak, Gao Xiaoyi, aku tidak pernah mempercayaimu. Kau hanyalah bajingan dengan darah Xia Agung yang mengalir di tubuhmu. Aku yakin kau adalah mata-mata Daxia yang dikirim untuk menghancurkan kami dari dalam. Aku akan melaporkan pengkhianatanmu ini langsung kepada Presiden. Belum sempat kalimat itu selesai, Gao Xiaoyi mendaratkan pukulan telak ke wajah pria itu. Kekuatan pukulannya begitu dahsyat hingga pria tersebut terlempar jauh dan menghantam dinding beton. Gao Xiaoyi menatap tangannya dengan muak. Darah Xia Agung ini adalah kutukan yang paling kejam bagiku. Aku membenci setiap tetes darah yang mengalir di tubuh ini. Namun kesetiaanku pada negara M tidak boleh dipertanyakan oleh siapapun, ucapnya dingin. Pria yang dipukulnya tadi tergeletak tak sadarkan diri dengan luka parah. Tak lama kemudian, beberapa petugas mengevakuasi jasad Theodore yang sudah hancur. Bos, jenazah Tuan Theodore sudah berhasil kami amankan. Gao Xiaoyi mendekat dan meletakkan tangannya di atas tubuh Theodore. Sangat bagus, beristirahatlah dengan tenang Theodore. Kau adalah pahlawan sejati Amerika Serikat. Aku akan mengirimmu kembali ke tanah kelahiranmu dengan hormat. Dan setelah ini, aku sendiri yang akan meneruskan warisanmu. Bisik Gao Xiaoyi dengan senyum misterius. Rupanya Gao Xiaoyi memiliki profesi tersembunyi yang sangat langka, Corpse Touch. Kemampuan ini memungkinkannya untuk menyerap dan memperoleh seluruh keahlian profesi dari mayat yang ia sentuh. Gao Xiaoyi memejamkan mata merasakan kekuatan baru mengalir ke tubuhnya. Seperti yang dikatakan Theodore, informan yang ia tanam di berbagai penjuru dunia benar-benar aset yang hebat. Dia telah memberikan kontribusi yang tak ternilai.
Sebuah notifikasi sistem muncul di hadapannya. Anda telah berhasil memperoleh kemampuan awal peramal, pertanda Dewa Bintang dan alam bintang gelap. Gao Xiaoyi menyeringai puas. Dengan kekuatan baru ini, ia merasa sanggup menghadapi siapapun. Aku sendiri yang akan menghancurkan Daxia dengan tanganku. Akankah Gao Xiaoyi menjadi lawan seimbang bagi Shadow dalam pertempuran takdir berikutnya? Pertarungan antara dua kekuatan besar ini akan segera meledak di chapter mendatang.